Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Cahyanti dari Prodi Ilmu Komputer semester 2. Di sini saya akan menjelaskan program saya yang berjudul Sistem Pelaporan Absen Harian Karyawan. Selanjutnya, mari kita simak videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem pelaporan absen karyawan. Di baris ini mendeklarasikan nama program, yaitu Sistem Pelaporan Absen. Lalu di sini ada tipe data. Di sini kita mendefinisikan tipe data baru bernama karyawan. Menggunakan record. Karyawan ini memiliki 3 field. Yang pertama, nama, yaitu untuk menyimpan nama karyawan tipe data string, dan NIP untuk menyimpan nomor induk pegawai karyawan tipe data string, dan hadir untuk menyimpan status kehadiran karyawan tipe data boolean. Lalu kita masuk ke variabel. Daftar karyawan yaitu array yang dapat menyimpan hingga 100 data karyawan. Lalu jumlah karyawan variabel untuk menyimpan jumlah karyawan yang akan diinput. Variabel loop untuk integer. Pilihan variabel untuk menyimpan input data dari pengguna. Apakah karyawan hadir atau tidak? Lalu kita masuk ke prosedur input karyawan. Prosedur ini digunakan untuk menginput data karyawan. Pertama, meminta pengguna untuk memasukkan jumlah karyawan. Kemudian menggunakan loop for, program meminta nama dan NIP untuk setiap karyawan. Lalu status kehadiran di sini diatur ke false, menandakan bahwa karyawan tidak hadir. Lalu masuk ke prosedur catat absen. Prosedur ini digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan. Program menampilkan nama, NIP setiap karyawan, dan meminta dari pengguna Y atau N untuk menentukan karyawan hadir. Jika pengguna memasukkan Y, status kehadiran diatur true. Jika karyawan memasukkan N, maka statusnya false, yaitu jika tidak hadir. Lalu kita masuk ke prosedur tampilkan laporan. Prosedur ini digunakan untuk menampilkan laporan kehadiran karyawan. Program mencetak header table dan kemudian menggunakan loop for untuk menampilkan informasi karyawan. Menggunakan format output untuk memastikan kolom teratur dengan 2, 20, dan 10 untuk mengatur lebar kolom. Status kehadiran ditampilkan sebagai hadir atau tidak hadir berdasarkan nilai boolean hadir. Lalu kita masuk ke program utama di sini. Bagian ini adalah bagian utama dari program. Pertama, memanggil prosedur input karyawan untuk menginput data karyawan. Kemudian, memanggil prosedur catat absen untuk mencatat kehadiran karyawan. Terakhir, memanggil prosedur tampilkan laporan untuk menampilkan laporan kehadiran. Lalu untuk readline, di akhir digunakan untuk menunggu input dari pengguna sebelum program keluar, sehingga pengguna dapat melihat hasil laporan. Dengan penjelasan ini, Anda dapat memahami bagaimana setiap program dari kode berfungsi dan bagaimana mereka saling berinteraksi satu sama lain untuk membentuk sistem pelaporan absensi karyawan. Jika program sudah selesai, kita bisa mengklik compile
Kalau compile sudah press and key di sini, maka program sudah benar semua. Lalu kita klik enter. Lalu untuk sistem ini kita masuk ke file, klik file, kita klik change dir ini. Lalu kita masukkan file ini ke FPC. Pastikan sudah di-save terlebih dahulu. Lalu ketika sudah tersimpan, kita klik file di sini. Lalu kita klik asar ini. Lalu kita pergi ke FPC. Lalu klik ini. Lalu kita klik bin. Lalu klik ini. Dan kita di sini sudah ditampilkan file-file yang sudah tersimpan. Di sini kita klik file yang dengan nama yang sudah kita simpan barusan tadi. Di sini kita ditampilkan input data karyawan. Kita disuruh memasukkan jumlah karyawan. Saya memasukkan 2, lalu kita klik enter. Lalu kita masukkan nama karyawan ke 1. Lalu enter. Lalu kita masukkan NIP-nya. Lalu enter lagi. Lalu kita masukkan karyawan kedua. Lalu enter lagi. Lalu kita masukkan NIP-nya. Lalu enter lagi. Di sini kita disuruh mencatat kehadiran karyawan. Jika karyawan hadir, maka kita ketik Y, dan jika tidak hadir, ketik N. Di sini hasil output laporan absen karyawannya. Di sini sudah tertera nama karyawan, NIP, dan statusnya, status hadir dan tidak hadir. Jika sudah, kita klik enter lagi untuk kembali. Baiklah, itulah penjelasan proyek sistem pelaporan absen harian karyawan. Di sini saya akan menjelaskan lagi tujuan dan manfaat dari proyek yang saya buat tentang sistem pelaporan absen harian karyawan. Masuk ke tujuan. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan sistem absensi harian karyawan yang berbasis digital. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses pencatatan serta pelaporan absensi. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan pencatatan dan manipulasi data absensi. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi pihak manajemen dalam memantau kehadiran karyawan secara real-time. Dan yang kelima, menyediakan data absensi yang akurat untuk keperluan administrasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Masuk ke manfaat. Yang pertama, bagi perusahaan, memberikan sistem absensi yang terstruktur, cepat, dan akurat sehingga manajemen dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penilaian dengan lebih objektif. Yang kedua, bagi karyawan, menjamin transparansi dalam pencatatan kehadiran dan mempermudah akses terhadap riwayat absensi pribadi. Dan yang ketiga, bagi pengelola SDM atau HRD, yaitu mempermudah proses rekapitulasi kehadiran, penyusunan laporan, serta menghemat waktu dan tenaga dibandingkan dengan sistem manual. Baiklah, itulah penjelasan singkat saya dan hasil input dan outputnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.